Saya mengajak untuk setiap kita merenungkan dari Yeremia 33, ayat yang ketiga. Saya baca buat kita semua, Bapak Ibu. Saya mau sharingkan apa yang saya dapatkan ketika saya merenungkan ayat firman ini, Bapak Ibu. Yeremia 33 ayat 3, demikian firman Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, judul perikop ayat firman ini adalah mengenai janji pemulihan keadaan Yerusalem dan Yehuda. Nah, melalui Nabi Yeremia, bangsa Israel mendapatkan peneguhan sebuah janji pemulihan. Yeremia menguatkan bangsanya yang sedang mengalami situasi yang tidak mudah dan kehilangan pengharapan. Kemudian Yeremia meyakinkan bahwa Tuhan pasti menolong bangsanya. Dan ada janji Tuhan bahwa umat Tuhan pasti tidak akan musnah karena Tuhan pasti akan melakukan ketetapan dan rancangannya dengan tepat dan semuanya mendatangkan kebaikan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kisah ini kita dapati bahwa Yeremia mendorong bangsanya supaya melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya, yaitu dengan cara mendorong setiap orang untuk berseru kepada Tuhan, menyampaikan keluh kesah dan segala permohonan kepada Tuhan. Yeremia mengajak umat Tuhan untuk belajar memahami kehendak Tuhan dan menantikan Tuhan dengan caranya, pasti dia bertindak untuk menyatakan kuasanya. Tuhan pasti akan menyatakan mujizatnya dan anugerahnya untuk dialami setiap orang percaya. Sehingga segala hal baik dan pemulihan itu dialami oleh semua umat Tuhan. Nah, sesuai dengan janjinya bahwa pasti Tuhan menjawab dan memberitahukan hal-hal yang besar, yang tidak terpahami, yang tidak terselami oleh akal pikiran manusia, dan apapun yang tidak kita ketahui, Tuhan pasti akan menyampaikannya kepada umat yang dikasihinya. Di ayat selanjutnya, Bapak Ibu, Yeremia 33 ayat 6 dan 7, janji pemulihan itu dinyatakan melalui Nabi Yeremia. Saya baca buat kita semua, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentu apa yang dilakukan Yeremia ini menjadi pelajaran atau perenungan setiap kita orang percaya bahwa tindakan kita atau langkah nyata kita yang harus kita kerjakan dalam segala situasi yang kita hadapi, mari kita harus melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus senantiasa berseru kepada Tuhan dalam setiap pergumulan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Mari kita sama-sama belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mencari kehendak Allah untuk kita kerjakan. Dan kita menantikan Tuhan bertindak menjawab seruan doa kita dengan caranya dan dengan waktu yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya percaya bahwa ketika umat Tuhan seandainya memiliki sikap dan kebiasaan hidup bertindak seperti ini, saya percaya ini adalah sebuah tindakan ideal bagi setiap orang percaya. Namun Bapak Ibu, faktanya bahwa sering orang percaya itu bertindak sebaliknya.
bukan mengandalkan Tuhan, tetapi justru sebaliknya mengandalkan diri sendiri, mengandalkan pertimbangan sendiri, bahkan mengandalkan kekuatan manusia. Sering sekali orang percaya didapati bukan melakukan kehendak Tuhan dan perkataan firman-Nya. Namun ada banyak orang percaya justru bertindak dengan cara sendiri atau kehendak sendiri. Dan ironisnya hal ini dilakukan bukan hanya sekedar di level jemaat ataupun di level pengikut Kristus dengan iman yang tidak berakar. Bahkan ada fakta yang menunjukkan bahwa level pekerja sampai kepada pemimpin rohani pun pernah melakukannya. Walaupun saya garis bawahi bahwa ada banyak hamba Tuhan dan pemimpin rohani yang didapati hidupnya luar biasa, menjadi teladan, kemudian sepenuhnya bergantung kepada Tuhan, bahkan buah pelayanannya itu luar biasa. Namun setidaknya fakta ini yang saya sampaikan setidaknya membuat kita waspada bahwa setiap orang dari aspek apapun, mau jabatan strata apapun, ada potensi bahwa dia tidak melibatkan Tuhan sebetulnya dan bertindak dengan cara-cara Tuhan. Itu harus menjadi perenungan kita bersama, Bapak Ibu. Siapapun kita, mari sama-sama kita merendahkan hati untuk senantiasa melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ada sebuah kisah, Bapak Ibu, yang saya baca. Ini tidak terjadi di gereja kita, tidak juga terjadi di bangsa ini, tapi kisah ini terjadi di luar negeri. Jadi ada sebuah, di luar negeri itu ada hamba Tuhan yang hampir-hampir mengalami putus asa. Dia mengalami kebingungan karena kesulitan hidup. Beruntungnya hamba Tuhan ini memiliki pasangan yang takut akan Tuhan yang senantiasa mensupport dia. Ketika hamba Tuhan ini yang sedang dalam kegalauan hidupnya dengan berbagai persoalan yang dihadapi, dia bercerita kepada Tuhan. Dan istrinya ini dengan lemah lembut menyampaikan sesuatu, mengingatkan suaminya, dan pada akhirnya menyadarkan suaminya. Simpel yang dikatakan istrinya. Bukankah kamu pemimpin rohani? Bukankah kamu hamba Tuhan? Ketika jemaat Tuhan sedang mengalami pergumulan, bukankah kamu sering mengajak mereka berdoa? Mengajak mereka untuk melibatkan Tuhan? Saat jemaat sedang mengalami putus asa, bukankah kamu sering memberikan semangat kepada mereka? Dan kebanyakan mereka mau menuruti apa yang kamu lakukan, dan pada akhirnya mereka dikuatkan oleh nasihatmu, sehingga mereka mendapatkan peneguhan, bahkan mereka akhirnya berjuang kembali dengan selamat, dengan semangat dan gigih, dan akhirnya hidupnya dipulihkan dan mengalami kesuksesan dalam hidupnya. Mengapa engkau tidak melakukannya sendiri? Supaya engkau pun mengalami sendiri apa yang engkau ajarkan. Simpel yang dikatakan istri bukan menuduh, bukan menghakimi, tetapi dia mendorong suaminya yang hamba Tuhan ini untuk dia pun melibatkan Tuhan dalam persoalan hidupnya. Nah, Bapak Ibu, saya mengajak kita, saya tidak saya pun harus, boleh saya katakan, saya pun harus belajar melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan yang saya alami, supaya apa? Supaya saya mengalami kemenangan dalam hidup saya, supaya saya mengalami pemulihan, supaya saya mengerti jalan-jalan Tuhan. Suatu ketika saya pernah membaca buku dan saya dikuatkan dengan pernyataan dari buku tersebut, Bapak Ibu, supaya ketika menyampaikan firman pun, pembawa firman pun, termasuk saya ini juga mengalami kuasa firman itu. Di buku itu dijelaskan bahwa sekarang ini ada banyak hamba Tuhan yang dia sibuk untuk menyiapkan khotbah bagi orang lain, sementara dia tidak berusaha untuk mengalami kuasa firman itu. Jadi mari pagi hari ini, renungan kita, mari kita sampai kepada kita harus mengalami Tuhan. Kita harus mengalami kuasa firman Tuhan itu supaya hidup kita juga mengalami kehebatan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Kita senantiasa berseru kepada Tuhan dan
menantikan Tuhan menjawab dengan cara yang ajaib dan bahkan memberitahukan kepada kita jalan-jalan yang tidak terselami oleh akal pikiran kita dan melakukan apa yang menjadi pernyataan ilahi yang kita dapatkan. Pagi hari ini sama-sama kita renungkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan untuk kita terus melibatkan Tuhan supaya kita mengalami kuasa atas firman yang kita sampaikan ataupun kita baca. Di perjanjian baru Bapak Ibu, eh, kita juga dinasihati, kita diingatkan di Lukas 6 ayat 46 dikatakan, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Ini merupakan sebuah tindakan atau peristiwa yang tragis ketika umat Tuhan berseru kepada Tuhan, Tuhan berkata apa, tetapi yang dilakukan adalah sebaliknya. Tindakan ini tindakan yang tragis, fatal. Umat Tuhan tidak mengalami kuasa firman karena dia melakukan atas pengertiannya sendiri, bukan melibatkan Tuhan dan melakukan dengan cara-cara Tuhan. Lukas 6 ayat 49, tindakan tragis itu berakibat fatal. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebat kerusakannya. Betapa tragis ketika kita tahu firman tetapi tidak melakukannya. Jadi mari Bapak Ibu, terlepas dari label kita dalam mengikut Tuhan, mari kita tanggalkan, kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, tangan Tuhan yang kuat, supaya kita mengalami juga kuasa Tuhan yang dinyatakan bagi setiap orang percaya. Saya percaya bahwa ketika kita melibatkan Tuhan, pasti Tuhan anugerahkan kepekaan yang lebih lagi atas setiap kita untuk mengerti jalan-jalan Tuhan. Dan tentunya pastilah pemulihan, janji pemulihan itu juga akan kita alami bersama-sama. Karena Tuhan pasti merindukan sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa itu kita alami. Kesembuhan, pemulihan hidup kita, jawaban dari pergumulan hidup kita, pasti Tuhan jawab dengan cara yang ajaib yang tidak terselami oleh akal pikiran kita. Mari kita datang kepada Tuhan, dan saya merindukan bahwa setiap kita mengalami firman dan kita berusaha untuk terus mengalami kuasa firman itu sampai sesuatu terjadi dan kita menyaksikan bahwa semuanya itu atas anugerah dan kemurahan Tuhan, dan pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan.